Yadil kami ini menggambarkan jati diri kami, para mujahid jujur. Takbir! As-Siddiq, As-Siddiq, kelompok jihad jujur yang selalu maju dan tak pernah mundur. Kelompok kami ini insyaallah jujur. As-Siddiq, As-Siddiq, insyaallah jujur. As-Siddiq, As-Siddiq, iman pada Allah dan beriman pada Rasul-Rasul Allah. Kelompok kami ini insyaallah jujur. As-Siddiq, As-Siddiq dari TCA. Selanjutnya kita bacakan ayat per kelompok semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ya, silakan duduk bagi mujahid-mujahid jujur. Kan tadi ada di tadi jihad jujur, makanya abang namakan mereka para mujahid jujur. Untuk presentasi pertama akan menerangkan masalah perintah berlaku jujur. Untuk pemaparan materi tersebut akan disampaikan oleh Muhammad Suja Azkia. Waktu dan tempat abang persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ma tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan dalam Islam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah At-Taubah ayat yang ke-119 berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Ayat tersebut menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk berlaku jujur. Berlaku jujur harus kita tetapkan dalam semua aspek kehidupan, baik dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Takbir. Oke, untuk materi selanjutnya akan menjelaskan masalah makna perilaku jujur. Untuk materi tersebut akan disampaikan oleh mujahid jujur kita Muhammad Al-Fayyar. Waktu dan tempat abang persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikap jujur merupakan salah satu keutamaan yang menentukan status dan kemajuan perseorangan dan masyarakat. Menegakkan prinsip kejujuran adalah salah satu sendi kemaslahatan dalam hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Jujur berasal dari bahasa Arab yaitu siddiq yang berarti benar, dapat dipercaya. Jujur adalah perkataan dan perbuatan yang sesuai dengan kebenaran.
Jujur merupakan induk sifat-sifat terpuji, yaitu mahmudah. Jujur adalah mengatakan apa adanya tanpa menambah dan mengurangi sedikit pun. Secara istilah, jujur bermakna sebagai berikut: kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, sesuatu yang baik dan tidak dicampuri dengan kedustaan. Demikian dari saya, akan dilanjutkan kepada Bang Zen. Ya, terima kasih adik abang Azbaya. Materi selanjutnya agar menambah pemantapan kita dengan pahaman kejujuran. Bagaimana kita simak bentuk kejujuran itu. Untuk mempresentasikan yang tersebut, abang persilakan Muhammad Nur Arifullah. Mohon di tempat abang persilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang yang memiliki sifat jujur akan dikagumi dan dihormati banyak orang. Karena orang yang jujur akan selalu dipercaya untuk melakukan suatu hal yang penting. Hal tersebut disebabkan orang yang memberi kepercayaan akan merasa aman dan tenang terhadap orang yang jujur. Kejujuran tidak hanya dilakukan dengan perbuatan saja, melainkan juga dengan perbuatan, niat, dan juga pikiran seseorang. Imam Al-Ghazali menyebutkan 5 bentuk kejujuran. 1. Jujur dalam ucapan. Setiap manusia berkewajiban menjaga lisannya, yaitu berbicara jujur, dan dianjurkan menghindarkan diri dari kata yang mampu melukai perasaan orang lain dan menghindarkan diri dari kebohongan. Sikap jujur tidak hanya dilakukan kepada teman, melainkan dalam seluruh aktivitas yang melibatkan orang lain untuk kemaslahatan, misalnya jual beli dan bergaul. 2. Jujur dalam niat dan kehendak. Kejujuran bergantung pada keikhlasan seseorang. Jika amalnya tidak murni untuk Allah, melainkan untuk kepentingan nafsunya, maka dia tidak jujur dan berniat, bahkan dikatakan telah berbohong. Tanda niat yang benar adalah berbanding lurusnya dengan perbuatan yang telah dilakukan. Niat saja belum cukup jika tidak diiringi dengan kemauan bahwa dirinya akan berubah sekuat tenaga mewujudkan niat tersebut. Itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada Abang Zen. Terima kasih adik abang. Untuk melengkapi bentuk kejujuran tersebut, abang persilakan adik abang Muhammad Maulana untuk melengkapi pemaparan bentuk kejujuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Jujur dalam kemauan dan merealisasikannya. Jujur dan kemauan merupakan usaha agar terhindar dari kesalahan-kesalahan dalam menyampaikan kebenaran. Berpikir masa-masa sebelum bertindak, menimbang baik buruk segala sesuatu sesuai dengan ketentuan Allah. Kejujuran dalam merealisasikannya. Kemauan seperti apabila seseorang bertekad untuk bersedekah, tekad tersebut bisa terlaksana, bisa tidak, sebab tekad dapat hilang apabila seseorang memiliki kebutuhan yang besar. 4. Jujur dalam menepati janji. Janji adalah hutang. Karena hutang maka wajib dibayar sesuai dengan nilainya. Menepati janji berarti mempertaruhkan harkat dan martabat dirinya di hadapan orang lain demi memberikan keyakinan kepada orang tersebut bahwa ia sanggup membayarnya. Dengan sikap jujur, janji akan tertunaikan dan amanat akan terrealisasikan. 5. Jujur dalam perbuatan. Ucapan yang baik dengan niat
yang tulus akan makin indah jika diwujudkan dengan amal perbuatan jujur. Dalam perbuatan berarti memperlihatkan sesuatu apa adanya, tidak berbasa-basi dan tidak mengada-ada maupun menambah dan menguranginya. Ya, saya berikan kepada Abang Cid. Terima kasih adik abang Muhammad Maulana. Selanjutnya agar dapat kita mengamalkan sikap jujur, bagaimana kita perlu mengetahui keutamaan berperilaku jujur. Untuk memaparkan materi tersebut, abang persilahkan adik abang Muhammad Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Keutamaan berperilaku jujur. Rasulullah mengajarkan umatnya untuk selalu jujur, karena dalam kejujuran terdapat banyak keutamaan di antaranya. 1. Menenteramkan hati. Rasulullah bersabda, jujur itu merupakan ketentraman hati. 2. Membawa berkah. Rasulullah bersabda, 2 orang jual beli itu boleh pilih-pilih selama belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terus terang, mereka akan diberkahi dalam jual belinya. Dan jika keduanya bohong dan menyembunyikan, hilanglah berkah jual beli mereka. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk menyempurnakan keutamaan berperilaku jujur tadi, bagaimana kita tambahkan ke materi selanjutnya. Muhammad Ridho Hairil Fajr. Waktu dan tempat abang persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C. Meraih kedudukan yang syahid. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta syahid kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menaikkannya ke tempat para syuhada, meskipun mati di tempat tidurnya. D. Mendapat keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Innas shadiqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ila jannah. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa kejujuran itu mahal. Ya, kejujuran memang sangat mahal, karena jujur itu terkadang berat. Akan tetapi agar dapat dipercaya orang, kita harus jujur. Rasulullah SAW telah memberikan contoh nyata kepada kita. Pada masa jahiliyah sangat sulit mencari orang yang jujur. Dengan kejujuran Rasulullah SAW menjadi orang yang paling terpercaya. Beliau mendapat gelar Al-Amin, artinya dapat dipercaya, dari bangsa suku Quraisy. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, untuk menerapkan perilaku jujur tadi, kita perlu contoh, baik di dalam kehidupan sehari-hari maupun lainnya. Untuk materi selanjutnya, menerapkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, abang persilakan Muhammad Rizki Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang muslim, kita wajib menjunjung kejujuran, karena kejujuran merupakan sifat terpuji. Dan kunci sukses dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh penerapan perilaku jujur. 1. Jujur di sekolah. Sikap jujur di sekolah dapat kita wujudkan dengan cara mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan baik dan ikhlas. Tidak menyontek pada saat ulangan. Tidak mengerjakan PR di sekolah. Mengerjakan piket pada waktunya. Mentaati peraturan yang ada di sekolah dengan baik dan benar. 2. Jujur dalam keluarga. Sikap jujur dalam keluarga dapat diwujudkan dengan cara memberitakan hal yang benar pada orang tua, tidak menutup-nutupi masalah dari orang tua. 3. Jujur dalam masyarakat. Sikap jujur dalam masyarakat dapat diwujudkan dengan cara bertindak sesuai dengan perkataan, tidak mengarang cerita untuk menutupi kesalahan,
membayar sesuai dengan yang dibeli. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemateri selanjutnya dan pemateri terakhir kita. Untuk pemateri selanjutnya, Muhammad Ridwan akan menjelaskan hikmah daripada sifat jujur. Waktu dan tempat, abang persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kejujuran merupakan bagian dari akhlak yang diajarkan di dalam Islam. Seharusnya sifat jujur menjadi identitas seorang muslim. Katakan bahwa yang benar itu adalah benar dan yang salah itu salah. Janganlah kamu campur aduk dengan yang batil, jangan yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun." Dan janganlah kamu campur aduk dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Quran surah Al-Baqarah ayat 42. Dan pula setengah daripada hikmah atau manfaat perilaku sifat jujur adalah yang pertama, mendapat kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, mendapat banyak teman. Yang ketiga, mendapat ketentraman hidup karena tidak memiliki masalah dengan orang lain. Berdiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Beri tepuk tangan. Alhamdulillah, tadi kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok As-Siddiq tentang Quran Surah At-Taubah ayat 119 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang siddiq atau jujur. Baik, sesi selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk masing-masing kelompok silahkan disiapkan satu pertanyaan. Ada kelompok yang ingin bertanya? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun anak petakun. Apakah asbabun nuzulnya surah At-Taubah ayat 119? Baik, tadi pertanyaannya, apakah asbabun nuzul dari Quran Surah At-Taubah ayat 119? Bagaimana kelompok Bang Zaini? Apakah mau diskusi terlebih dahulu? Tampung dulu bang, boleh? Tampung dulu, oke. Kelompok lain ada lagi yang ingin bertanya? Ya, dipersilakan. Perkenalkan nama, kelas, dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sulaiman. Saya dari kelas 7B dari kelompok anu mau bertakun. Bagaimana cara agar kita istiqomah dalam bersikap jujur? Baik, pertanyaannya,
bagaimana cara agar kita bisa istiqomah dalam bersikap jujur? Simpan dulu. Sampai 3 bertanya nggak? Kelompok lain ada lagi yang ingin bertanya? Satu kelompok lagi. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Salam dari kelompok Muhammad. Saya hendak bertanya, bagaimana menanamkan sifat jujur di diri kita? Oke, pertanyaannya tadi bagaimana menanamkan sifat jujur di dalam diri kita? Berbeda dari pertanyaan Sulaiman tadi. Kalau dari pertanyaan Sulaiman tadi bagaimana istiqomah dan jujur, kalau ini bagaimana cara menanamkannya, memunculkan sifat jujur. Baik, kepada kelompok Sidik dipersilakan diskusi terlebih dahulu. Jadi asbabun nuzul biar abang kena istiqomah dalam bersikap jujur ini kira-kira kenapa? Kayak apa yuk? Supaya istiqomah. Supaya kita tuh istiqomah dalam bersikap jujur. Pertama berdoa adalah boleh saja berdoa, lalu tawakal, merasa Allah mengawasi kita, merasa Allah mengawasi. Jadi takutan hendak berbuat, jadi takut hendak berbuat dusta atau bohong. Dan apa? Sejakah. Yang ketiga tuh bagaimana menanamkan sifat jujur di dalam diri. Bagaimana menanamkan sifat jujur di dalam diri? Dengan cara berkawan dengan orang-orang yang benar. Untuk jawabannya ini, nah, dengan berkawan dengan orang-orang yang benar, yaitu yang nomor 3, yang menanamkan sifat jujur di dalam diri. Jawabannya dengan ayat, bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Itu aja, ada apa? Jawab dengan ayat ya. masih. Nomor 2 ini, nomor 3, nomor 1 kan biar abang, soalnya panjang tuh. Salah asbabun nuzulnya. Bin Malik pulang. Siapa yang ketiga ini? Yang ketiga yang mana sih? Ini biar anu Soja yang nomor 2 biar ayat. Nomor 1 biar abang kan menjawab pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tadi dari Sulaiman tentang istiqomah dalam bersikap jujur. Bagaimana caranya istiqomah dalam bersikap? Bagaimana nama sifat jujur dalam diri? Gitu. Jawabannya adalah berdoa, tawakal, merasa Allah mengawasi, jadi takut hendak berbuat bohong gitu. Doa. Ayat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hendak menjawab pertanyaan salam. Pertanyaannya, bagaimana menanamkan sifat jujur dalam diri? Jawabannya dengan ayat ini. Jawabannya dengan ayat Wakunu ma'as-shadiqin. Bertemanlah atau bersamalah dengan orang-orang yang benar. Mungkin kayak ini tambahan dari abang, ada perkataan man aflaha illa bisohbati man aflaha. Tiada beruntung, tiada sukses oleh orang yang beruntung melainkan dengan berkawan dengan orang yang beruntung. Itu tambahan dari abang.
Itu aja. Cukup lah. Untuk asbabun nuzul, para sahabat tuh panjang benar hadisnya, dan tuh riwayatnya abang dahulu belajar di kitab Riyadhus Shalihin. Riwayatnya dari Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu dahulu kada umpat peperangan Tabuk, lalu ada kayak kada di rawan api selama beberapa bulan, lawas-lawasan, banyak pemanderan-pemanderan apa segala macam, sampai turun ayat itu tadi bahwasanya taubatnya diterima. Singkatnya kayak video bang, menghendak bisa aja dilihat di kena. Ka'ab bin Malik ini bertiga, ada lagi kawan Sidin berdua. Sidin tuh asalnya disuruh peperangan Tabuk, tapi kada umpat Sidin gara-gara ada alasan ya kayak itu. Cuman panjang tuh, kepanjangan kita. Insya Allah kayak itu. Karena mungkin ada yang kawan yang menambahkan mungkin dari riwayat hadisnya. Ya, ulun kembalikan kepada MC. Baik, tadi saya kira cukup jelas jawaban dari kelompok asidik. Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin menambahkan atau abang-abangnya. Ada lagi yang ingin menambahkan jawabannya? Kalau tidak ada, kita buka sesi tanya jawab yang kedua. Ada lagi yang ingin bertanya? Abang-abangnya boleh bertanya. Nah, Pak Dir. Masya Allah. Bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun dari kelompok penggihan kelompok Al-Mukmin. Ulun hendak bertanya, apa hukumnya pembohong demi kebaikan? Hukumnya itu apa? Apakah berdosa? Apa hukumnya berbohong demi kebaikan? Apakah berdosa? Ada lagi contoh. Menyelamatkan kawan tuh nah, kayak menyelamatkan orang tuh nah, tapi kita berbohong kayak orang tuh nah. Tetapak, kisahnya tetapak nih awal dan bakal suka aja berdustanya tuh, tapi demi kebaikannya anak menolongi, tolongi bang aku aja masukin ke rumah sakit ya misalnya. Tapi yang bohong, ada duit kayak ya, ada yang apa kan ya, tolongi bang aku aja, habis tetapak ya, apa bohong ya. Baik, tadi pertanyaannya, bagaimana hukumnya berbohong untuk kebaikan? Langsung dijawab aja dari kelompok asidik. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Fadil dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, kebohongan diperbolehkan dalam 3 hal. Laki-laki yang berbohong dalam peperangan mendamaikan di antara yang bertikai, dan laki-laki yang berbohong kepada istrinya untuk membuat ridho. Masya Allah. Jadi tadi ada 3 kondisi menurut hadis Nabi yang diperbolehkan kita itu berbohong. Satu tadi Peperangan. saat perang, misal membunguli musuh.
Itu ada misalkan ada kawan di belakang. Pura-pura ada kawan, jadinya berbalik langsung dari diserang dari depan. Itu satu. Kedua, dari contohnya tadi mendamaikan orang yang sedang berkelahi. Ya, misalkan ada orang membawa parang atau ada orang masuk ke rumah kita empat bersembunyi. Kemudian ada orang mencari membawa parang. Adakah melihat si tadi? Misalkan. Habis itu berbohongnya dalam keadaan ini boleh menurut hadis Nabi tadi. Kemudian yang ketiga, ini contohnya ada yang bisa menjelaskan dari teman-teman. Berdusta, berbohong untuk mencari ridho istri. Gimana berbohong untuk mencari ridho istri? Soalnya saya belum nikah. Ada yang bisa menambahkan? Abi Derli mau menambahkan? Atau Ustaz Salman sudah kawin? Atau Bang Sam? Bang Zen. Kulil haqqo walau kana murra. Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Oke. Ada yang bisa berbohong untuk menyenangkan hati istri. Ya, Bang. Nafis bisa menambahkan atau Pirsa? Zikri? Jepri? Misalkan Bang lah, misalkan bini betagih misalkan. Jangan yang gambar orang jadi kan tiba. Oh, misalkan jangan pian kan. Misalkan ada yang betagih, misalkan bini betagih minta tukarkan Nmax. Duitnya misalkan kada mayu misalkan, tapi kita berusaha untuk menyenangkan ayah kayaknya abang tukarkan. Ada lagi yang ingin menambahkan? Kan, silakan. Oh ada. Siapa? Bagaimana Fadil jawabannya tadi? Oke. Bisa diterima. Bagaimana Bang Jenny? Ada lagi dibuka pertanyaan lagi? Perlu? Kalau ada yang bertanya dipersilakan. Ya, kita manfaatkan waktu kita untuk diskusi sambil menunggu Abi Daud. Kalau tidak ada yang bertanya, abang yang beri pertanyaan. Mungkin ada yang bisa menjawab di sini. Ini untuk semua lah, ada untuk kelompok As-Siddiq. Jadi pertanyaannya, As-Siddiq, orang yang jujur yang dimaksud di ayat ini, apakah orang yang tidak berbohong saat berbicara, ataukah juga yang dimaksud itu orang yang membenarkan syariat-syariat Allah? Misalkan dia disuruh berzakat, dia berzakat, masuk dia ke dalam orang-orang yang siddiq. Ada yang bisa menjawab? Nah, mungkin Wan Jenny menjawab. Soalnya ya Bang, ini jadi ulun nyom, betul nggak?
Jadi pertanyaannya apa, Bang? Sidik itu apakah jujur dari pembicaraan aja ataukah jujur membenarkan syariat Allah? Untuk konteks lain kadang ada as-siddiq itu beda. Contoh di Quran surah Al-Hadid, walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Itu contoh yang lain. Bahkan syuhada sambungan ayatnya. Mungkin ada tambahan lagi di ayat lain. Arif, adakah Arif? Tentang penyebutan as-siddiq, siddiqin atau siddiqun. Tadi kan tentang orang yang beriman banget dengan Allah dan Rasulnya, itu golongan siddiqun. Atau may yuti'illah war rasul, itu taat banget. May yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin was siddiqin. Sama juga tuh. Apa lagi? Bahkan balasannya Quran surah Al-Maidah, lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika al-fawzul azim. Al-Maidah ayat terakhir. Balasan bagi orang-orang yang bersikap siddiq. Hada yaumu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Ada lagi tambahan? Ada lagi di 28 di rasanya. Ya Bang, belum. Ya, Arif ingin menerangkan. Bertanya, belum. Tadi jawabannya dari Bang Zen. Ternyata orang-orang yang siddiq yang dimaksud ini bukan cuma orang yang berkata jujur. Jadi siddiq di sini orang yang beriman juga Bang lah, orang yang taat. Dan balasannya surga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ayat surah perkenalkan, nama ulun Muhammad Arif Maulana dari kelompok Al-Hafiz. Ulun hendak bertanya, di ayat di surah Taubah ayat 119 tadi, ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Seandainya kan as-siddiq itu maksudnya benar loh. Kenapa ada al-haq juga kayak itu nah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'al haqq. Kan sama loh, benar. Kenapa ada seandainya aja? Ya kayak itu. Terima kasih. Sekian dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengubah ayat Al-Qur'an. Langsung dijawab. Ya, pertanyaannya tadi kenapa di ayat ini sodikin bukan al-haq? Ini mungkin yang bisa menjawab Bang Salman dari segi bahasa Arab. Oke, Siden dari kelompok as-siddiq silakan. Ya, insyaallah ya. Ini ijtihad abang. Mungkin kenapa ada hak? Karena dari baik tujuan asal nuzulnya kan kepada orang-orang yang benar. Kan bertiga tadi. Kan lapas ma'as shadiqin itu jamaah. Sedangkan caranya hak itu berupa kata benda, bukan orangnya, enggak. Bukan orangnya. Atau hak itu akar kata, bukan pelaku, bukan isim fa'il, bukan objek. Kan dalam SPOK itu subjek, predikat, objek, keterangan. Dalam nahwu fi'il, fa'il, maf'ul. Dalam bahasa Inggris perempuan, verb to, apalagi tuh tenses. Nah itu paham lah Arif? Ya, ma'as shadiqin. Adakah sanggahan? Ya. Bagaimana Arif? Oke, sip ya. Ada lagi kah yang ingin bertanya?
Firsa. Ya, dipersilahkan. Enggak, kasih kawan nah. Jawab yang nyaman-nyaman aja. Saya kawan. Ini nyaman aja. Orang kelas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firsa Bohi dari kelompok Al-Dzikro. Ingin bertanya, apakah janji-janji manis tuh, misalnya Bang Zen, kayak pemimpin atau Bang Lo, misalnya kayak cawapres misalnya, itu memberikan janji-janji manis tuh Bang, pasti lo supaya gini pilih. Tapi pas sudah dipilih Bang, kada terlaksana janji manis tersebut gitu nah. Kayak diberikan wacana-wacana tapi tanpa ada bukti gitu nah Bang. Ya lo. Contoh lainnya juga kayak diberikan janji-janji manis lah contohnya gitu nah. Ya itulah. Nah, itu termasuk orang yang jujur atau kada tuh Bang? Nah, mungkin sampai di situ sekian, terima kasih. Pertanyaannya, bagaimana tadi misalkan orang yang ingin mencalon seperti pemimpin, dia ingin melakukan program-program yang baik. Jadi dia berjanji, ya janji-janji manis. Bagaimana itu kalau tidak ditepati? Bagaimana caranya? Tadi di slide juga ada janji adalah hutang. Bukan termasuk janji. Tadi menurut Imam Ghazali disebutkan 5 bentuk kejujuran. Selain daripada ini adalah bukan bentuk kejujuran. Pertama, jujur yang pola. Al-Ghazali tadi Imam Ghazali menyebutkan 5 bentuk kejujuran. Selain daripada ini bukan bentuk kejujuran Imam Al-Ghazali bacain ini aja. Imam Al-Ghazali menyebut. Imam Al-Ghazali. Coba saya izin menjawab. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bang Firsa. Imam Al-Ghazali menyebut 5 bentuk kejujuran sebagai berikut. Selain daripada ini bukan bentuk kejujuran. Pertama, jujur dalam ucapan. Kedua, jujur dalam niat dan kehendak. 3, jujur dalam kemauan dan merealisasikannya. 4, jujur dalam menepati janji. 5, jujur dalam perbuatan. Ayo dari 5 ini yang mana yang termasuk tadi? Ayo dari 5 ini apa Bang? Dari 5 ini yang mana yang termasuk tadi? Ayo dari 5 ini yang mana termasuk tadi? Aku coba ulang. Jujur dalam ucapan. Jujur dalam ucapan. 2, jujur dalam niat dan kehendak. 3, jujur dalam kemauan dan merealisasikannya. 4, jujur dalam menepati janji. 5, jujur dalam perbuatan. Ayo yang mana tadi yang termasuk? Ayo, mana yang termasuk? Ayo yang menyimakkan yang berjanji harus kita tepati lah. Jawab. Ya nanti orang berjanji akan sini macam. Kalau kita tidak melaksanakan janji tersebut, kita otomatis jadi dusta atau apa itu. Kalau itu masuk yang dusta tadi orang yang jujur, kalau orang yang kada. Tidak. Tidak jujur. Pertanyaan, dia itu belum menepati atau tidak menepati? Tidak menepati. Oh ya, berarti betul jawabannya. Jujur. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Atau ingin menambahkan? Napis ingin menambahkan? Kada. Bang Salman, bagaimana Bang Salman? Ada yang ditambahkan?
Kita di sini sama-sama aja saling belajar kita. Boleh tambah lagi kata Bang Denny kalau ada yang ingin bertanya. Baik, Udah lah, daripada kosong lah. Bang, daripada kosong. ya, Bang Zaini. Ya, sedikit abang mengisi waktu daripada kosong ya loh. Tadi kan ada yel-yel kami, bisa nggak ditampilkan dulu? Ya coba kita tampilkan dulu. Coba bolehlah kita ulang. As-sidik, as-sidik, kelompok jihad jujur. Stop. Jihad jujur. Kan itu menandakan jihad itu memang sulit. Bahkan judul yang abang berikan apa bang? Judulnya menjemput kejujuran. Sulit jujur tuh, perlu mujahadah, perlu jihad. Bahkan coba, nah kelompok jihad jujur kan balasannya aja tadi di surah Al-Maidah surga, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Ada lagi di hadis tadi, di hadis kawan kita, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Jadi jujur itu memang susah, makanya perlu ada mujahadah, jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lalu kenapa yang selalu maju dan tak pernah mundur itu adalah istiqamah, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tafsir daripada Ibnu Katsir, ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin wasiddiqin. Lalu kelompok kami insyaallah jujur. Ini diambil dari Quran surah Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Di situ kami mengambil mengapa ada kalimat insyaallah jujur. Lalu as-sidiq iman pada Allah dan beriman pada Rasul-Rasul Allah, itu menjawabnya Quran surah Al-Hadid tadi, walladzina amanu billah wa rasulihi ulaika humus siddiqun. Lanjut, kelompok kami ini insyaallah jujur, as-sidiq dari TCA. Kenapa kami perlu menambah dari TCA? Karena kami cinta TCA. Hubbul watan minal iman. Ya, cukup mengembalikan ke MC. Itu sekian sedikit sejarah mengapa tersusunnya yel-yel kami ini. Bukan hanya sekadar basa-basi ya, cuman ada nilai di dalamnya, ada nasihat di dalamnya. Ada lagi abang-abangnya yang lain ingin menambahkan? Bebas. Mungkin nasihat-nasihatnya kita perlukan. Siapa? Arif. Ya, Arif lagi bertanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hendak bertakun lagi tentang satu hal. Di surah At-Taubah ayat 119 tadi kan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
kenapa harus wakunu ma'as shodiqin? Kan banyak wakunu ma'al mu'minin, wakunu ma'al khosyiin. Kada seharusnya tuh nah. Kenapa Allah tuh jadi memilih itu kira-kira ma'al khosyiin atau wakunu ma'al apa ya? Ma'as sholihin, wakunu ma'as sabirin, kan banyak. Kenapa jadi Allah tuh kira-kira menurut ijtihad piannya apa tuh? Dah, belajar sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arif, kan tadi masalah asbabun nuzulnya kalau tadi masalah kebenaran janji daripada Ka'ab bin Malik tadi. Jadi kadang mungkin kan perkara khusyuk itu perkara orang yang sholat, kadang perkara beda perkaranya nih Pak. Atau seandainya tadi ma'al wakum apa selain khosyin ma'as sabirin, beda lagi bahasanya karena tiap-tiap orang yang sabar itu kan termasuk daripada jihad kejujuran itu juga. Iya betul, cuma untuk konteks menyeluruh kan cara pemakaiannya kayak itu, makanya adanya asbabun nuzul karena memang menyelesaikan ayatnya, cuman diaplikasikan untuk umum itu. Jadi jangan dipertanyakan kenapa ada memakai lapas ma'al mu'minin kada, karena kadang kan ada di ayat lain kayak masalah khosyin itu untuk perkara sholat. Jadi jangan dibayang-bayangkan kenapa-kenapanya tuh karena menyesuaikan dengan asbabun nuzulnya. Amalah maksudnya ya kurang habis jadi pertanyaannya yang tadi. Adakah lagi yang ingin menambahkan? Abi Dirli, ada yang ingin ditambahkan? Sudah cukup. Yang lain ada lagi yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya cari dulu mau nanya. Oh iya, beliau sudah mau ke sini. Ada lagi? Saya kira hari ini sudah cukup puas pertanyaan-pertanyaan dan tambahannya sudah bagus, dan dari kelompoknya pun juga sudah siap. Selanjutnya boleh serahkan kepada Ali Firdaus di tempat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat, sehat, walafiat, hangat, mantap. Coba semuanya pegang bahu temannya di depan, pegang bahu temannya di depan. Yuk maju. Pegang depannya. Ayo, pegang bahu temannya sini. Pegang, ayo. Harus ada, lurus rapikan. Woi, yang guring itu bangun, woi. Bangun. Pegang bahu depan temannya. Putar badannya. Guring aja. Ya, pegang bahu temannya. Jangan putusin pada temannya nih, hei. Cari mundur belakang, cari temannya. Tidak ada temannya, sana. Nyambung, jangan putus. Sudah? Ya. Kalau Abi bilang hujan gerimis, pencet enak. Ya. Kalau hujan hujan lebat, pukul. Kalau hujan badai, puah. Ya, puah. Sudah? Ya, siap. Hujan gerimis. Enak, hujan gerimis. Kasih enak. Enak dong. Sini-sininya. Nah, sini-sini. Hujan gerimis. Ya.
Hujan lebat. Ya, terus. Hujan gerimis. Gerimis lagi. Ya, hujan badai. Sudah cukup. Sekarang putar. Putar. Iya, hujan gerimis. Iya. Hujan gerimis enak, kasih enak temannya tuh. Buat temanmu enak, hilang ngantuknya. Pijit-pijitkan kepalanya. Kepala boleh kepala. Nah, hujan gerimis. Hujan lebat. Iya. Hujan lebat. Bagus lebat. Hujan badai. Oh. Iya. Putar ke depan lagi. Oke, sudah hilang ngantuknya? Sudah mantap. Guring aja di sana sandar nih. Apa dia? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah dengan benar, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai orang yang berserah diri kepada Allah sebagai seorang muslim. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu ma'as shadiqin. Wahai orang beriman, yang dipanggil itu bukan manusia kebiasaan, tapi manusia-manusia istimewa. Manusia-manusia terbaik dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang beriman. Dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, takwa kepada Allah. Sama dengan Ramadan ini. Yang dipanggil adalah orang-orang yang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dipanggil orang-orang yang istimewa. Yang bisa saum itu hanya orang beriman. Orang yang tidak beriman tidak mungkin bisa saum di Ramadan ini. Tidak mungkin bisa menahan, mengekang, mengendalikan dirinya. Jangankan mengendalikan matanya, pikiran, hatinya, perutnya pun tidak bisa dia kendalikan. Itu sebabnya ketika orang Ramadan ini tidak makan, langsung tidur dia. Lemas badannya. Karena selama ini energinya dari perut. Begitu tidak makan, lemas langsung. Kalau energinya dari dorongan iman, walaupun tidak makan tetap semangat. Gitu dong. Pemuda-pemuda tuh gitu. Walaupun Ramadan jangan lemas, jangan ngantuk. Malah semakin mantap perjuangan. Belajar semakin mantap, semakin semangat. Begitu baru namanya orang beriman. Paham semuanya? Orang beriman sebenarnya. Semangat Ramadan, anak muda, jangan guring, jangan tidur. Boleh tidur, jangan kebanyakan. Habis subuh guring. Habis aku guring. Sebelum zuhur guring. Habis zuhur guring. Orang presentasi guring. Karena mau asar guring. Habis asar anak maghrib guring. Guring terus sudah mian. Apa puasa kayak itu tuh? Itu puasa yang gitu, puasa beruang namanya. Jadi makhluk ciptaan Allah itu namanya beruang. Dia juga berpuasa. Masuk ke dalam gua. Guring selama 3 musim. 3 bulan guring gawiannya beruang. Karena kalau pas berbuka mantap benar. Kekenyangan guring. Tarawih terbantai tarawih. Kekenyangan. Itu namanya seperti beruang. Nah, kalian yang kayak beruang. Kalau berpuasa sebagaimana orang beriman. Rasul dan sahabatnya dalam kondisi berpuasa perang Uhud di bulan Ramadan. Lagi berpuasa, berperang, menang. Begitu dia orang beriman. Kita Ramadan ini kan bulan peperangan, bulan perjuangan, bulan pengorbanan. Kita harus jadi pemenang. Gimana supaya menang? Harus bersama-sama. Kemenangan itu akan didapat kalau kita bersama-sama, berjamaah. Dalam pasukan orang-orang yang beriman, berjamaah, kuat persatuan persaudaraan. Kalau sendirian Rasulullah nggak bisa. Rasulullah perlu didukung oleh orang beriman, sahabat-sahabat yang kuat. Kemenangan itu diraih dengan kebersamaan.
Ingat ya, kemenangan pribadi, kemenangan bersama. Semuanya ikut ya Bi. Kemenangan pribadi, kemenangan bersama. Kekalahan pribadi, kekalahan semua. Gara-gara satu orang aja bisa rusak nama TCA ini. Gara-gara satu orang aja. Jadi kalau engkau kalah, engkau buruk, engkau culas, bisa merusak satu TCA. Cuma gara-gara satu orang aja. Tetapi kalau satu orang ini hebat, bisa mengangkat nama baik seluruh TCA. Abdurrahman jadi imam 10 malam pertama di Al-Fat. Naik nama TCA, cuma satu orang aja. Nasai, siapa namanya ya? Nasai ya. Jadi imam, dikontrak imam di Masjid Fatimah Zahra, terangkat nama TCA. Bang Sofi dikontrak jadi imam, Bang Najar dikontrak jadi imam. Naik nama itu cuma gara-gara satu orang. Sebaliknya gara-gara satu orang ini merusak juga. Ada yang mapping, anak TCA aja. Kan anak TCA juga yang merusak. Misalnya contohnya Arifullah mapping misalnya di posko sana. Gara-gara Arifullah rusak TCA. Bujur kada Arifullah? Nah, sebab itu jangan engkau buat dirimu jadi rusak, karena engkau merusak membuat kalah kita semuanya. Makanya dalam zaman Rasul itu kalau ada orang munafik bisa menghancurkan pasukan. Bahaya kalau di dalam perjuangan ada orang munafik dalamnya, dia merusak pasukan. Bukan memberikan kekuatan, malah semakin melemahkan. Dia di tengah-tengah pasukan tampaknya orang beriman padahal dia orang munafik yang ingin menghancurkan pasukan orang beriman. Dari dalam pelan-pelan, ini bahayanya. Makanya Ramadan harus bisa menghilangkan kemunafikan. Kalau orang, kenapa orang bisa munafik? Kenapa sampai orang munafik? Hebat salam. Katanya bakunu ma'sadikin. Karena tidak punya kejujuran, lalu jadi orang munafik. Orang munafik itu gitu. Karena dia nggak punya kejujuran. Dia sembunyikan yang hak, dia bela yang batil, dia sembunyikan yang benar. Itu nama wala talbisul haqqo bil batil. Itu kan tadi kan wataktumul haqqo wa antumul. Padahal dia tahu yang mana benar, disembunyikan yang benar, dia membela kebatilan. Itu namanya orang yang curang, orang yang dusta, kadzab. Orang yang begitu itu tidak ada rahmat Allah buat dirinya. Jangan campurkan aduk hak yang betul. Rajin sholat tapi berbohong ya juga. Sholat ay, menghafal Quran ya juga. Puasa kada. Itu bercampur ngarannya. Sholat. Ya kalau tarawih 4 juga di kamar makan. Tidak jujur. Jujurlah padaku. Jujur dong. Jangan jadi orang yang suka berbohong. Kalian kalau berbohong menghancurkan diri sendiri. Supaya kalian jadi orang yang benar, orang baik, bergantung siapa temanmu. Dirimu adalah siapa temanmu. Abi mudah aja kalian mau menilai orang. Itu mudah. Arifullah lihatnya siapa kawan-kawannya. Itulah dirinya. Coba cek kamu itu berteman. Coba kamu lihat, engkau akan memilih teman yang sama denganmu. Yang hobi ngapal Quran, kumpul sama hobi. Yang hobi minggat, sama-sama minggat. Yang suka sama cewek, semua sama cewek, ngumpul juga situ dia. Sama dia, kumpul yang sejenis, setipe, sama manusia-manusianya. Dirimu adalah siapa? Temanmu. Maka kalau kau ingin jadi orang yang benar, berteman dengan orang-orang yang benar. Ini kada orang yang kada jelas lagi dikawani tarus. Ada misalnya sudah keluar dari sekolah, dikawani tarus, datang sini bawa rokok, sama-sama umpat ngisap. Bawa paping, kok ada paping jangan. Bawa handphone nya sama-sama nonton film porno. Abi tahu aja. Sudah hampirnya kan, abi kan kok nanggur lagi nyoba handphone sudah hampir TCA. Tapi nyoba handphone dibawanya ke kawan anak TCA yang masih belajar. Sini-sini yuk. Mau porno orang-orang. Bujur tak bujur? Arif. Bujur tak bujur Arif? Arif pula. Fakunu ma'assa. Di Ramadan ini kalian berkumpul seperti ini, berkumpul dengan orang-orang beriman nih. Nanti perkumpulan ini kita kuatkan lagi di 10 hari yang terakhir. Kalau sekarang Abi belum bisa konsentrasi nih, Abi lagi ngajar nih, Abi lagi belajar juga nih. Situ Abi lagi kuliah handphone, kuliah online tuh nah. Abi sambil kuliah tuh. Itu masih ngomong dosennya Abi sini dulu. Nanti kalau nama Abi panggil nama Abi kasih atau cepat, Abi keluar ngomong sedikit ya tetap. Itu aja. Membagi waktu. Nanti kalau itikaf baru kita fokuskan untuk kita sama-sama berjuang.
Nanti kalau kalian serius, Masya Allah, 1 bulan Ramadan ini kalau kalian serius belajar, kemampuan kalian hebat luar biasa. Coba lihat cara kalian ngomong, cara kalian bicara, berargumentasi, bertanya. Itu siapa yang ngajar itu? Itu tidak bisa di bulan-bulan yang lain. Dia di Ramadan ini diturunkan. Karena Ramadan ini Allah turun di langit terdekat, malaikat-malaikat rahmat turun semua memberikan pertolongan kepada orang beriman yang mau meningkatkan kualitasnya. Dibantu semua oleh Allah dan malaikatnya. Kalau sudah datang Ramadan, engkau belum mau berubah juga, sudah 11 bulan berikutnya rusak dirimu. Ramadan ini menentukan langkah perjalanan kaki kita 11 bulan ke depan. Bagaimanakah perjalanan kita 11 bulan ke depan? Bergantung Ramadan yang kita kerjakan saat ini. Kalau kalian ingin merusak-rusak dirimu, buat rusak Ramadanmu. Tapi kalau kalian ingin baik ke depan, buat Ramadan ini terbaik buat dirimu. Begitu dong anak muda. Bikin Ramadan terbaik buat dirimu. Maulana, terbaik Ramadan ini. Hafiz, bikin yang terbaik Ramadan tahun ini. Jeffrey, buat yang terbaik. Begitu anak muda. Paham Arif? Wah. Wa kunu ma'as shadiqin. Berkumpul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Dirimu adalah siapa? Temanmu. Teman dengan orang yang benar. Jangan kalian kumpul-kumpul dengan orang-orang yang suka berbohong, berdusta. Tuh 4 juga berbohong, berdusta. Berkawan dengan tukang fitnah, kalian 4 juga fitnah-fitnah kemana-mana. Begitu sudah rumus Allah. Kalau kalian sudah berkumpul tempat sarang fitnah, kalian juga ikut membuat fitnah juga, merusak dari kalian sendiri. Tidak ada untungnya buat kalian. Sadari keburukan, buat Ramadan ini berubah lebih baik lagi. Bisa semuanya? Coba Ramadan ini serius, lebih baik lagi. Jangan ada yang curang-curang, culas-culas. Kawan presentasi, kesah-kesah kemana-mana ke guring di kamar sekalinya. Kawan presentasi di masjid guring sekalinya. Itu namanya curang, culas namanya. Tidak adil kalau kita ngomong kita mau orang dengar, tapi kalau orang ngomong kita hilang kada umpat. Nah, itu kada adil ngarannya. Orang jujur tuh berlaku adil, itu namanya jujur. Orang jujur tuh dampaknya luas sekali. Kalau sudah orang punya kejujuran, dia tanggung jawab, dia disiplin, dia adil, dia berbagi, dia rendah hati. Semua kebaikan itu lahir dengan yang namanya siddiqin, dengan kebenaran, dengan kejujuran. Mencari orang pintar banyak, cari orang jujur yang alih benar. Makanya Abi ini kalau mencari orang tuh kadang melihat orang tuh pintar mana kada. Yang penting kejujurannya nomor 1. Pada perlu yang kita pintar. Jadi guru tapi perlu guru yang kita pintar benar, tapi melihat kejujurannya. Kalau dia jujur namanya jadi tanggung jawab. Nah, kalau jam halakoh pegang halakoh bujur-bujur. Dia bimbing adik-adiknya. Semua gitu, yang adik-adiknya juga gitu, tanggung jawab. Kalian punya tanggung jawab enggak? Abidanya semua punya tanggung jawab? Punya kan? Tanggung jawab sama orang tua. Sudah bayar uang masa sekolah, sudah dikirim ukut pura makro, kan tanggung jawab dong dengan orang tuanya, amanahnya. Amanahnya suruh belajar di sini. Bukan suruh main-main, bukan suruh banyak tidur, bukan suruh banyak jalan-jalan, belajar. Tandanya engkau jujur, kau jadikan amanah orang tuamu, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Wa kunu ma'as shadiqin. Bersamalah engkau dengan orang-orang yang benar. Dirimu akan benar. Tadi kata Bang dibacakan tadi oleh sahabat Bang Jenny. Orang yang sukses akan sukses kalau dia bersama dengan orang-orang yang sukses juga. Kalau mau sukses berteman dengan orang-orang yang sukses. Kalau mau maju berteman dengan orang-orang yang maju. Berteman dengan orang-orang yang punya wawasan, punya pikiran, punya visi ke depan. Berteman dengan orang-orang yang baik supaya kalian baik juga. Bertemanlah kalian dengan orang yang benar supaya kalian jadi orang-orang yang benar juga. Menentukan, jangan anggap remeh temanmu. Oleh sebab itu buat TCA ini semuanya benar seberataan. Buat anak TCA-nya benar seberataan. Lalu kalian berteman semua. Tidak ada komplot-komplotan tertentu. Geng-geng itu kada ada di TCA. Ini masih banyak bilang geng-geng, ada geng ini, ada geng ini, ada geng ini. Tidak boleh ada geng-geng. Semua teman. Ada geng warung, ada geng menara, macam-macam gengnya. Tapi tahu-tahu aja Abi. Ada geng kolam, ada geng bola, macam-macam gengnya. Kalian buat semua benar, maka kalian berteman semua, tidak pandang bulu. Siapapun dia, itu temanmu, itu sahabatmu. Begitu dong Ramadan ini. Tumbuhkan semangat pertemanan, persahabatan, berkeluarga semua.
Al-mawaddata fil qurba, kasih sayang dalam kekeluargaan. Keluarga besar Taman Cinta Al-Quran. Ini keluarga semua. Keluarga semua. Kalian senang berkumpul sama-sama, buka sama-sama. Seru kan kalau buka kan? Serbu. Dalam hitungan detik aja langsung linggis langsung. Habis berataan. Kadang-kadang pas habis ambil, habis sudah. Wah, hebat anak SMP ini, anak SMA. Begitu bagus tuh, kuat persaudaraan. Gembira. Kalian senang enggak berada di sini? Ditanya. Dokter Makro senang enggak? Gembira enggak? Kalau kalian gembira, senang enggak? Nah, gembira enggak? Gembira. Apa gembira kayak itu? Senang enggak Dokter Makro? Terpaksa itu mengajar dulu. Kalian buat jiwa kalian kuat dengan Ramadan ini. Ya, buat hidup tuh bahagia, gembira, senang. Jadi orang banyak tuh enjoy aja. Enjoy aja. Ya kalau kalian buatlah itu, kalian raih kesuksesan di Ramadan ya, dapatkan predikat takwa. Mulai dengan memperbaiki keadaan diri. Jadikan Ramadan ini sebagai bulan evaluasi. Kita bisa melihat kekurangan-kekurangan yang masih ada pada diri kita sendiri. Itu tandanya benar dirimu Ramadan. Engkau bisa melihat dengan terang apa kekurangan dirimu, apa kelemahanmu, apa kesalahanmu. Kayaknya aku ini lemahnya nih, masih malas lagi, masih malas aku ya Allah. Kayaknya kelemahannya aku nih kadang kau bergaul sama orang. Kayaknya kelemahan ke Ramadan ini masih kadang jujur aku. Kayaknya Ramadan ini masih banyak suka gibah aku nih, masih suka gosip. Itu lihat kekurangan-kekurangan kita. Aku ini walaupun Ramadan tapi masih suka mengganggu kawan doa aku nih sekalinya. Astagfirullah. Bulan maghfirah. 10 hari pertama rahmat sudah lewat. Malam hari ini masuk kita 10 hari yang kedua bulan maghfirah. Fase maghfirah, fase untuk kita mendapatkan ampunan Allah. Insya Allah yang benar Ramadannya dengan benar dia sikapi dengan baik, 10 pertama akan turun rahmat Allah buat dirinya. Maka masuk fase yang kedua ini raih maghfirah. Bagaimana supaya dapat maghfirah? Engkau buka dirimu seluas-luasnya. Engkau buka hatimu, pikiranmu, indramu, buka seluas-luasnya untuk engkau bisa melihat kekurangan, keburukan dirimu. Lalu dengan itu turunlah maghfirah Allah, diampunkannya semua keburukan-keburukan kita. Nanti digantikannya illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Karena Allahu ghafurur rahim. Orang yang bertobat kata Allah, beriman, beramal saleh, dihapuskan semua keburukannya, digantikan dengan kebaikan. Ramadan ini peluangnya itu. Yang serius insya Allah semua buruk-buruknya hilang nanti dengan Ramadan, ganti dengan kebaikan. Nah, buatlah 10 hari kedua ini raih maghfirah Allah. Berjuang lebih semangat lagi. Jangan malas ya. Lebih semangat lagi. Tidur boleh tapi jangan kebanyakan. Semua boleh, tidur boleh, tapi jangan banyak tidur. Makan boleh, boleh makan, jangan kebanyakan makan. Jangan kebanyakan, boleh semua. Tidur boleh, jangan banyak-banyak. Makan boleh, jangan banyak-banyak. Secukupnya aja. Kalau memang menurut kita 3 piring baru kenyang, maka 3 piring. Kayaknya aku ini 3 piring pasnya, 3 piring itulah pasnya. Tak apa-apa. Kayaknya aku sepiring cukup sepiring. Kayaknya kalau sepiring itu belum terisi penuh, hanya sebelah sini aja nah. 2 piring baru pas kiri kanan. 2 piring. Sesuaikan dengan kebutuhan dirimu. Lihat, jangan sampai membuat energimu lemah. Ya, Ramadan jangan membuat energimu lemah. Nanti kita 10 terakhir semangat, kita bertungku di sana kita enak. Kita itikaf, kita bisa berenang, tapi tidak bisa paping di sana. Paping tidak ada di sana. Yang mapping tidak ada. Berenang boleh, ada kalau berenang. Oh, semangat, ya kan? Enjoy, enak, lebih asik, ya kan? Orang kita di Palangkas sebulan aja kuat sebulan kan? Nah, bagaimana hari pulas kuat sebulan? Apalagi cuma 10 hari terakhir. Ayo semuanya kita bersemangat menyambut sisa Ramadan 20 hari lagi, buat diri kita semakin bertambah kebenarannya, semakin bertambah kebaikannya, semakin dekat dengan Allah, sehingga nanti kita dapatkan piala terbaik, predikat sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi kembalikan kepada MC kita.